wujudnya apa tuh Mas? Artinya yang bisa dimanfaatkan di sini banyak pemimpin perusahaan yang bagaimana istilahnya dunia digital yang katanya lebih hemat atau lebih lebih efisien. Bagaimana membawa yang 80% mayoritas yang masih digital dan ini bisa ke arah digital. Baik, kalau kita bicara ke arah digital tersebut ya, mungkin saya mau share sedikit mengenai ada beberapa tren di 2023 ini kan. 2023 kalau kita lihat sosial media sebagai platform kreasi, banyak orang berkreasi di situ. Tentunya kita bisa melihat dari sisi AR dan VR itu menjadi tren pertama. Namun keempat berikutnya saya mau bawa ke dalam konteks commerce karena di sini fortune people semua orang bisnis kan, orang commerce kan. Nah, empat berikutnya yang pertama adalah kita melihat bahwa short form video atau reels itu menjadi sesuatu hal yang penting karena kenapa audiens menyukai. Nah, kalau kita bicara mengenai short form video, kita juga berbicara mengenai kreatornya. So kreator ekonomi menjadi hal yang menjadi tren berikutnya, ya. Nah, setelah itu kalau kita bicara mengenai hal tersebut, kita juga melihat bahwa ternyata terjadi shopping itu terjadi cross border. Jadi cross border shopping tidak terjadi di domestik Indonesia saja. Jadi cross border. Nah, yang terakhir itu sebenarnya menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi. Kalau kita bicara untuk mengenablekan modern trade maupun general trade, sebagian besar saya kira terjadi di situ ya saat ini. Nah, pengalaman saya dalam beberapa puluh tahun malang melintang di dunia teknologi, sangat-sangat susah untuk merubah behavior dari pengguna. Oleh karena itu, salah satu yang perlu kita lakukan adalah kita mendrive perubahan melalui behavior pengguna. Kalau kita lihat prosesnya orang belanja di atas platform mana? Kebanyakan di business messaging kan? Business messaging. Jadi siapa yang nggak punya WhatsApp di kantongnya saat ini? WhatsApp itu bisa dilihat sebagai perpesanan, messaging, ataupun sesuatu yang natural. Begitu saya udah kenal Kevin lu jualannya apa sih? Ujung-ujungnya kan commerce terjadi di atas platform conversation kan. Nah, itu sebenarnya kita pikir bahwa next ya, kita mesti melihat bagaimana cara kita mendorong inovasi berikutnya di platformnya WhatsApp, Instagram DM maupun Messenger. Nah, itu mesti di-evolve untuk mempermudah terjadinya commerce. Oke Mas, kita tahan dulu yang untuk bisnis messaging ya. Oke. Mas Kevin, sekarang masyarakat sudah bisa beraktivitas secara normal. Apakah terjadi sebuah mungkin penurunan Mas? Mungkin orang-orang udah malas sudah akhirnya kembali ke offline, atau justru masih omni marketing itu masih sangat penting bahwa mereka akan search di Tokopedia, akhirnya merasakan touch di gerainya, habis itu mungkin balik lagi ke Tokopedia mungkin karena dapat benefit cashback atau apa, silakan Mas. Yeah, so basically I think ini menarik ya, karena setelah selesai PPKM orang mulai back to offline activities, ini ada divergence gitu ya. Tapi kita tahu selama pandemi kemarin itu di Tokopedia sendiri kita ada 4,8 juta sellers baru, dan hari ini kita punya 12 merchants gitu ya yang aktif di Tokopedia. Nah, kita juga actually conduct research dengan Universitas Indonesia, dan kami menemukan bahwa setelah pandemi tendensi daripada buyer itu lebih dari 60% itu masih plan untuk tetap membeli secara online. Dan tentunya ini adalah balancing ya, karena mereka yang tadinya mungkin sebelum pandemi juga belum pernah beli secara online, jadi merasakan experience, oh ternyata beli secara online ini cukup efektif, efisien gitu ya, dan they are here to stay gitu ya. Dan ketika ini balik pun akhirnya divergence ini terjadi gitu, dimana mungkin ada certain produk yang tadi seperti disampaikan gitu ya, harus dirasakan, dipegang, dilihat secara offline gitu kan ya. Mungkin ada juga secara transaksi pun di-compare juga dengan online seperti apa dan lain sebagainya. Jadi ini balik lagi ke customer behavior yang akhirnya menjadi mix and really based on each of their preference gitu. But kalau dari sisi Tokopedia sendiri kita melihat growth dari pertumbuhan daripada more and more customers, dan jumlah transaksi juga terus meningkat. Mas Kevin,
Kevin, akhir-akhir ini saya ngeliat Tokopedia itu banyak jual mobil ya Mas ya? Itu Ya, laku itu Mas Mas? Hendra. Hah? Ya, puji Tuhan laku. Ya, so basically itu juga salah satu tren yang kita capture, kita lihat gitu ya. Kita juga awalnya, oh kenapa kok beli mobil melalui e-commerce? Tapi ada USP tersendiri yang membuat orang-orang itu mau membeli dan bertransaksi di e-commerce gitu. Mengincar benefit apa kira-kira Mas? Ada beberapa ya, kayak misalnya saya tanya ke teman saya gitu, kenapa kok belinya lewat e-commerce? Oh iya, karena ini jumlah pembayarannya besar gitu kan, sehingga misalnya saya bayar pakai kartu kredit, itu saya dapat poinnya juga besar gitu buat kartu kredit saya. Ada yang juga untuk mencari cicilan, ada juga yang mencari insentif gitu kan. Jadi ya ujung-ujungnya balik lagi ke metode pembayaran maupun final price daripada barang tersebut gitu. Oke, di ruangan ini ada yang pernah beli mobil lewat e-commerce? Saya beli motor Mas. Wow. Beli motor di e-commerce? Beli motor Berapa unit Mas Peter? 12. 12 unit beli di Untuk usaha. Oh, oke, berusaha. Oke. Ada, kalau saya sih pernah beli motor tapi cuma satu. Kalau di sini ada yang pernah beli mobil? Oke, belum ada ya. Nanti kalau ada akan dikasih benefit khusus sama Mas Kevin, dikasih voucher khusus. Oke, Mas Peter, tadi Mas Kevin bilang bahwa touch perlu ada kan Mas ya, bahwa customer behavior itu ya mereka melakukan research, akhirnya tetap offline. Nah kalau dulu kita pernah mendengar istilah 360 degree marketing, Mas. Mungkin sekarang ada 360 degree digital marketing kali ya. Biar itu gimana Mas agar brand itu istilahnya bisa mengepung ya, intinya mengepung para behavior atau para customer ini agar akhirnya kembali, gimana Mas? Ada seperti itu? Nah, kalau kita bicara 360 degree ya kan kita bicara mengenai kita berada di mana customer kita berada kan. Nah kalau kita lihat customer kita berada saat ini, keberadaan mereka di sosial media itu kan tinggi sekali dari sisi time spend. Tadi research yang waktu Mas Hendra tadi di awal bilang bahwa 168 juta konsumen berada di atas platformnya sosial media ya. Nah, kalau kita bicara mengenai 360 itu kan penting sekali bahwa calon customer kita ketika mereka masuk ke sosial media, ada yang memang cuma melihat stories, tapi kan tidak cuma melihat stories saja. Ada lagi interface-nya itu adalah dari sisi perspektif misalkan untuk gaming, ada dari perspektif misalkan dari sisi feed. Nah, poinnya adalah kemanapun customer kita berada 360 derajat kita itu bisa bertemu dan menyampaikan pesannya kita. That's the whole idea kan. Connect di mana customer kita berada dan connect sedapat mungkin, sesering mungkin, dan kemudian menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan. Branding, prinsip dari branding. Mas Peter, media sosial itu kan jenisnya banyak ya. Tadi kalau misalnya Mas Peter sempat bilang ada bahwa AR, VR, tapi ada juga yang mendefinisikan discussion forum, blogging network, social network. Nah, dan sekarang ini yang paling ngetrend itu live shopping, Mas. Nah, Meta nggak masuk ke situ? Ini live shop, namanya juga live shopping ya. Live shopping itu sebenarnya akan sangat berguna buat marketplace. Nah, Meta itu bukan marketplace. Memang kami itu memang mendorong inovasi. Kami memperkenalkan live di Instagram di pertama. Namun again, kami itu bukan jagonya di transaksi. Kami akan stick pada keahlian kami, di mana kami bisa membuild market dan mendrive marketnya untuk masuk ke, misalnya contohnya ke marketplace. Oleh karena itu, untuk mendrive sales, biasanya kita berkolaborasi dengan partner, dalam hal ini adalah marketplace. Saya berikan contoh, kolaborasi seperti apa. Kalau misalkan di tempatnya Mas Kevin gitu ya, itu kan tempat orang jualan, check out-nya di situ. Kalau misalkan Mas Hendra mempunyai produk Fortune, ya, punya produk Fortune, yang iklan, memasang iklan supaya bisa ditemukan orang di Instagram maupun Facebook adalah Mas Hendra. Pembeliannya terjadi di tempatnya Mas Kevin. Itu produk itu kami sebut sebagai collaborative ads. Nah, kedepannya saya rasa Meta akan secara konsisten mengembrace prinsip partnership. Karena kembali lagi, live shopping
itu Mas Kevin udah pasti melakukan hal itu. Mas Kevin bisa ceritakan sendiri kalau live shopping itu gimana Mas Perbincangan Mas? Ya, so kita melihat pertumbuhan yang pesat ya dari sisi live shopping. Di Tokopedia sendiri kita punya platform namanya Tokopedia Play, ya, di mana kita allow our merchant untuk mereka bisa live dan melakukan live shopping dan transaksinya bisa langsung close the loop di customer front facing di Tokopedia aplikasi, gitu kan. Nah, tapi seperti kata Mas Peter sampaikan tadi gitu, untuk kita bisa mensukseskan sebuah acara live shopping, ya tentunya kita perlu promosi, marketing, reach ke customers bahwa akan ada live shopping atau exclusive launch jam sekian di Tokopedia Play. Nah itu tentunya kita memanfaatkan social media untuk drive all those traffic ke dalam aplikasi Tokopedia gitu. Dan selain daripada itu tentunya juga kita banyak bekerja sama dengan creator atau live streamer gitu ya, yang mereka juga very established di platform social media yang sudah punya masanya sendiri gitu kan, sehingga hal-hal itulah yang membuat kita juga bisa bertumbuh secara pesat karena multiplikasi efek daripada live shopping yang ada di Tokopedia dengan creator yang besar di Instagram dan lain sebagainya gitu. Itu menjadi sebuah sinergi yang meng-grow the business of our merchants. Oke, kalau misalnya ada pemain yang